Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita belajar lagi sejarah Indonesia pada pertemuan kedua dengan materi konsep perubahan dan berkelanjutan dalam sejarah. Masih dengan saya, Sarina, guru sejarah di SMA Negeri 7 Nrekang. KD yang kita akan bahas pada pagi hari ini adalah memahami konsep perubahan dan berkelanjutan dalam sejarah, menerapkan konsep perubahan berkelanjutan dalam mengkaji peristiwa sejarah. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah menjelaskan pengertian perubahan dan berkelanjutan dalam sejarah, mengidentifikasi faktor penyebab perubahan dalam sejarah, mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat perubahan, dan yang terakhir adalah menganalisis konsep perubahan dan berkelanjutan dalam sejarah. Kita langsung saja pada materi pertama, yaitu konsep perubahan dalam sejarah. Perubahan dapat diartikan sebagai segala aspek kehidupan yang terus bergerak seiring dengan perjalanan kehidupan masyarakat. Menurut Heraklitus mengatakan Van Rey, artinya tidak ada yang tidak berubah, semuanya mengalir. Masyarakat sewaktu-waktu bergerak dan berubah. Faktor penyebab perubahan. Yang pertama, faktor internal. 1. Perubahan penduduk. Yang kedua, penemuan baru. Yang ketiga, konflik dalam masyarakat. Yang keempat, pemberontakan dalam masyarakat. Faktor kedua, faktor eksternal. 1. Faktor alam yang ada di sekitar masyarakat berubah. Yang kedua, peperangan. Yang ketiga, pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Faktor pendorong perubahan. 1. Orientasi ke masa depan. Yang kedua, penduduk yang heterogen. Ketiga, sistem masyarakat yang terbuka. Keempat, sistem pendidikan formal yang maju. Faktor penghambat perubahan. Perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Anggapan masyarakat tradisional bahwa perubahan belum tentu berdampak baik. Yang ketiga, kurangnya hubungan antar masyarakat. Selanjutnya, materi yang kedua adalah berkelanjutan. Berkelanjutan dalam sejarah merupakan rangkaian peristiwa di masa lalu, masa sekarang, dan masa depan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Menurut Ruslan Ghani, ilmu sejarah ibarat penglihatan 3 dimensi, yakni penglihatan ke masa silam, masa sekarang, dan masa depan. Menurut Arnold, mempelajari sejarah adalah mempelajari masa lampau untuk membangun masa depan. Konsep waktu menurut Kunto Wijoyo. Yang pertama, perkembangan. Perkembangan bertujuan memperbaharui segala sesuatu yang sudah dianggap tidak efektif bagi kelangsungan hidup masyarakat. Contohnya, demokrasi Amerika yang semakin berkembang akibat perkembangan struktur kota yang semakin kompleks. Yang kedua, kesinambungan. Contoh dari kesinambungan itu adalah sistem partai yang menyerupai sistem kerajaan masa sebelumnya. Yang ketiga, pengulangan.
pengulangan contohnya peristiwa itu pernah terjadi pada masa lalu, kemudian terjadi lagi, seperti demonstrasi pada saat lengsernya Soekarno, pada saat lengser Soeharto juga terjadi. Perubahan, contohnya adalah gerakan 30 SPKI akibat paham komunis dari Cina dan Rusia. Inilah materi pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.